Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kegiatan kali ini kita akan belajar tentang pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah di masyarakat. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih anak-anak untuk kegiatan pembelajaran. Tadi saya sampaikan kita akan belajar masalah khutbah, tabligh dan dakwah. Ya, kemudian lanjut untuk tujuan pembelajaran, diharapkan kita bisa menjelaskan pengertian dari khutbah, tabligh dan dakwah di masyarakat. Kemudian diharapkan siswa-siswi juga mengetahui tentang dalil khutbah, tabligh dan dakwah. Dan kemudian nanti siswa-siswi juga diharapkan untuk bisa mempraktekkan dalam hal kegiatan khutbah, tabligh serta dakwah. Kemudian, sudahkah siswa-siswi sekalian pernah mengikuti kegiatan khutbah? Ya, mungkin untuk yang laki-laki sudah sering ya mengikuti kegiatan khutbah, diantaranya khutbah sholat Jumat. Kemudian kalau yang perempuan ya mungkin pernah mengikuti kegiatan khutbah sholat Idul Fitri atau Idul Adha atau yang lainnya. Kemudian pengertian khutbah yaitu menurut bahasa yaitu berbicara atau ceramah, nasihat atau berpidato. Kemudian kalau menurut istilah yaitu berpidato di atas mimbar sesuai syarat dan rukun dengan tujuan mengajak pendengar untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya tabligh, ya apa itu tabligh? Tabligh menurut bahasa adalah menyampaikan. Kemudian kalau menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan agama Islam melalui momen tertentu dengan tujuan agar umat Islam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kemudian tabligh juga bisa dilaksanakan di masjid, di lapangan terbuka atau di sekolah dan tempat yang lainnya. Ya. Kemudian pengertian dakwah. Dakwah menurut bahasa yaitu mengajak atau memanggil. Ya, mungkin anak-anak sekalian sudah sering ya mendengarkan dakwah, baik itu di televisi, ya, di media sosial, entah itu YouTube dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu atau beberapa contoh media berdakwah. Kemudian dakwah menurut istilah adalah suatu upaya untuk mengajak orang lain ke jalan yang benar sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian pengertian dakwah atau pola dalam berdakwah ada beberapa pola. Yang pertama dakwah bil lisan, yaitu dakwah dilakukan dengan lisan atau dengan caramah atau dengan sarasean dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua dakwah bil kitabah, yaitu dakwah dilakukan dengan menggunakan media tulis, kemudian karya tulis, buku, kitab dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu dakwah bil hal, yaitu dakwah dengan perbuatan atau aksi nyata atau kita sebut dengan uswatun hasanah. Perintah dalam berdakwah atau etika dalam berdakwah. Etika dalam berdakwah yang pertama yaitu bersikap lemah lembut. Jadi ketika kita berdakwah menyampaikan dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang sopan, yaitu mengajak bukan mengejek, ya. Kemudian yang kedua disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti sehingga para pendengar mudah memahami dan mudah untuk mengamalkan. Kemudian yang ketiga yaitu mampu menjadi teladan dalam segala aspek kehidupan atau uswatun hasanah. Setiap gerak-gerik kita atau apa yang kita lakukan menjadi contoh bagi orang lain atau terhadap anak-anak didik kita. Kemudian yang keempat sifatnya lebih banyak mengajak dan merangkul, ya. Jadi kita dakwah merangkul bukan memukul, karena Islam mengajarkan yaitu rahmatan lil alamin, tebarkan kasih sayang dalam berdakwah. Selanjutnya tema sesuai situasi dan kondisi. Jadi apa yang disampaikan temanya dengan situasi dan kondisi.
Ya, anak-anak sekalian, kita lanjutkan untuk khutbah ya. Khutbah tadi berbeda dengan tabligh dan dakwah karena ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Kemudian apakah syarat-syarat dalam berkhutbah? Syaratnya yang pertama yaitu syarat khotib. Tentunya harus seorang laki-laki. Kemudian yang kedua harus menutup aurat. Yang ketiga berdiri. Yang keempat suci dari hadas dan najis. Kemudian duduk di antara dua khutbah. Kemudian mengetahui syarat rukun dan sunnah khutbah. Selanjutnya melakukan rukun khutbah. Ya, kemudian syarat khutbah, syarat materi khutbah. Yang pertama bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kemudian mengajak atau mendorong umat Islam untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, atau kita sebut dengan wasiat takwa. Kemudian sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian tidak mengandung unsur hasutan atau kebencian. Kemudian tadi syarat-syarat khutbah, yang kedua yaitu tentang rukun khutbah. Ada yang pertama yaitu membaca hamdalah. Yang kedua membaca 2 kalimat syahadat, membaca sholawat Nabi Muhammad SAW, kemudian membaca ayat suci Al-Quran dan membaca doa untuk keselamatan kaum muslimin dan muslimat. Kemudian anak-anak sekalian, sudahkah kalian tahu macam-macam khutbah? Mungkin tadi di depan sudah saya sampaikan beberapa macam khutbah. Yang pertama ada khutbah sholat Jumat. Ya, ini biasanya yang laki-laki setiap hari Jumat mengikuti sholat Jumat. Ya, di dalamnya juga ada khutbah Jumat. Kemudian yang kedua ada khutbah sholat Id, ya, bisa Idul Adha atau Idul Fitri. Ya. Kemudian selanjutnya khutbah lainnya ada khutbah salat gerhana, salat istisqa dan lain sebagainya. Kemudian nanti diharapkan dari siswa-siswa sekalian bisa membuat teks khutbah atau teks dakwah dari masing-masing siswa yang memperhatikan syarat dan rukunnya. Kemudian nanti bisa dipraktekkan di depan siswa atau di depan kelas masing-masing. Kemudian syarat-syarat dalam bertabligh, ya, seseorang yang melakukan tabligh harusnya memiliki kemampuan pengetahuan agama yang memadai, kemudian memiliki keterampilan metode yang variatif sehingga para pendengar atau pemirsa itu tidak merasa bosan. Kemudian memiliki sifat sabar dan tidak emosional, memiliki sifat ikhlas karena Allah, kemudian tidak bersifat komersial. Ya, dari awal tadi kita sudah membahas masalah khutbah, tabligh dan dakwah. Tentunya di dalam ketiga tersebut ada perbedaan, ada persamaan dan ada perbedaan. Kira-kira apa saja persamaannya atau perbedaannya? Persamaan antara khutbah dan tabligh yang pertama yaitu kegiatan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi mengajak suatu kebaikan dan mencegah untuk keburukan. Kemudian yang kedua kegiatan untuk berdakwah, mendakwahkan ajaran agama Islam. Kemudian yang ketiga memperoleh janji keberuntungan bagi pelakunya. Kemudian kalau tadi persamaannya, sekarang perbedaan antara khutbah dan tabligh. Ya, yang pertama perbedaannya yaitu khutbah dilakukan oleh laki-laki. Kemudian kalau tabligh ini boleh dilakukan laki-laki maupun perempuan. Khutbah terikat rukun, tabligh tidak ada rukun. Kemudian tujuan khutbah mengajak umat Islam untuk meningkatkan ketakwaan. Tabligh mengajak manusia untuk mengikuti jalan yang diridhai Allah SWT sehingga selamat dunia dan akhirat. Ya, demikian nanti bisa dipraktekkan untuk kegiatan tabligh, dakwah ataupun khutbah. Ya, demikian materi pada kesempatan hari ini anak-anak sekalian. Semoga kita bisa memahami tentang khutbah, tabligh dan dakwah, kemudian bisa membedakan atau antara khutbah, tabligh dan dakwah, kemudian bisa mengetahui persamaan antara khutbah, tabligh dan dakwah, kemudian bisa nanti mempraktekkan khutbah, tabligh ataupun dakwah. Ya, anak-anak sekalian, tentunya dakwah tidak hanya kita lakukan di masjid, kita bisa melakukan dakwah dimanapun, di sekolah, kemudian di masyarakat melalui berbagai media, karena kita zamannya adalah media sosial atau milenial. Kita bisa melakukan dakwah atau memperoleh dakwah tersebut melalui YouTube kah,
kemudian ataukah media yang lainnya yang bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita. Ya, terima kasih. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, marilah kita akhiri kegiatan pada kesempatan kali ini ya dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.